Hai, happy listeners. Ketemu lagi bareng sama Mahardika Budiman. Happy DJ Ari comeback. Ada Agung Junaris yang temenin kamu 9020 FBFM 103,6 FM di radio, the coolest station in K-Town. Ketemu lagi di Bifresh Morning bareng gue Ruli. Ketemu lagi di Fresh Morning bareng gue Wisnu Groho. Request a dedication barengan sama Upaya. Kangen sama suara mereka? Penyiar-penyiar radio yang hits pada masanya? Spesial Hari Radio Nasional, Prima Media Pro bekerja sama dengan 902 FBFM dan B-Radio 102,8 FM. Bakal ngajakin buat bernostalgia di Siskamling X Announcer Reunion. Sabtu 11 September 2021. Live on air di 902 FBFM jam 8 sampai jam 12 siang dan 102,8 FM B-Radio jam 4 sampai jam 8 malam. Live Facebook dan Instagram Prima Media Pro dan Instagram @9020 FBFM dan @B-Radio-FM. Acara ini didukung oleh Bukan ini. Lu harusnya udah tahu ada acara reunian. Resign dulu. Biar jadi reuni lu, biar jadi alumni. Bener ya. Biar bisa ikutan acara ini. Jadi biar Abdul. Biar Abdul ya. Bapak Adam. Yes. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Asik Pak. Kita kangen call station pada zaman era Bapak dong. Sedap. Oke, 103,6 FM Beer Radio, your only number one hits music station. Halo, selamat malam, B-Friends. Tapi ini pas zamannya Pak Adam gak ketone gitu ya? Iya ya. Dulu di mana Pak? Hah? Dulu sih siaran program. Program banyak sih ya. Banyak sih ya. Terakhir itu Night Lounge lah ya. Night Lounge ini Pak. Kita Pak. Iya. Ini generasi awal ya. Iya, generasi awal dulu namanya Night Lounge. Dulu tuh Melby. Terus ganti Night Lounge. Night Lounge. Cuma yang pecah itu emang kamar pribadi doang sih. Kamar pribadi aja ya. Secara dulu belum ada TV. Ada lah. Oh, udah ada ya. Cuman di belum kamar ada memang internet. Mungkin dulu belum ada KPI. Oh iya. Jadi bebas ya. Pak dulu bahas apa sih Pak Adam? Curhat ya. Pokoknya yang curhat boleh ke kamar pribadi jam 9 sampai jam 12 malam. Itu dulu ya. Itu dulu. Ada yang request. Wow. Gue deg-degan. Passwordnya Luang White Coffee. Gue deg-degan serius ya ini B-Friends ya. Ini gue sekarang siaran sama Mas Adam. Yes. Siapa sih yang kata Mas Adam gitu ya? Enggak tahu kan. Kata Bima enggak tahu kata gua. Ini yang si kondang. Perwedding ya itu perweddingan. Banyak MC di sini loh. Si Aico nih. Sampai sekarang Aico jujur li ada yang request masih Ico request dong, padahal gua Aji loh asli nama manggilnya masih Ico. Emang gitu sih Ji kalau siarannya jelek. Aji masih siaran tapi jelek. Aduh. Program apa? Night Lounge sekarang. Night Lounge jam 9 sampai jam 11. Jam 7 Pak. Enggak, jam 7 sampai jam 11. Oh gitu. Berarti enggak pakai ngunci studio ya? Ngunci. Ya masih. Kuncen kita Pak. Sekarang tuh matiin alat ya. Enggak matiin alat ya. Kalau saya matiin alat, kunci studio, matiin lampu baru pulang. Kalau zaman kita matiin alat dimarahin. Iya. Gak boleh. Ini kalau misalkan B-Friends flashback sedikit kali ya. Dulu eranya Pak Adam berarti di 2000 berapa sih? Saya 2004 sampai 2011 siaran. 2011 cuy. 2004 7 tahun. 8 lah. 8 tahun. Pantasan di disband. Biasanya K-pop gitu. Kalau idol K-pop. Udah tua. Enggak tua dong, lebih senior dong. Bahasanya dong, Ci. Kamu face dong, bahasanya dong. Maaf. Emang generasi Z gini. Generasi Z gitu. Berapa kali ganti frekuensi? Ingat enggak? Kayaknya sih 3 ya. 107,5 terus 13,6 12,8 sih. Oh, jadi ngalamin 16,3. Oh ya 16,3. 103,6. 103,6. Terakhir ini 12,8. Padahal WhatsApp-nya masih 1036. 1036. Nomor WhatsApp masih 1036. Belum bisa move on. Iya. Pak gimana Pak? Kita ngebahas apa sih? Throwback. Ya. Berarti dulu masih era-era SMS masuk berapa banyak? Wah banyak banget. Kalau curhat tuh paling banyak lah ya gitu. Sampai keputus-putus. Sampai kayaknya karena 160 karakter. Iya, karakternya habis terus nggak tahu sisanya kemana gitu. Oke. Tapi masih ada loh B-Friends yang sekarang
dikit-dikit tapi nggak nyepam gitu. Oh iya, Iya. nyampah ya. Nyampah. Tapi justru sampah itu membuat kita semangat. Iya, betul. Karena aya nu ngadengikeun. Ya secara kan era kita kayaknya agak sulit tuh Pak buat dapetin pendengar yang aktif ya. Banyak kan pendengar pasif. Tuh. Dulu tuh kalau Be Friends tuh nggak cuma aktifnya saat kita siaran aja, tapi bisa ketemuan, main-main di luar studio juga banyak banget sih. Di luar studio kan? Ya. Ya iya di luar studio kan. Jadi pas kita siaran dia dengerin. Oke. Di luar siaran main. Iya. Banyak lah yang kayak gitu. Seru Oh, lah. jadi fungsinya bolongan di tembok itu ya? Iya, buat Baby di mana bolongannya? Ditutupin sekarang. itu lebih bolongannya. ke buat kasih makan atau apa ya? Atau Pak Pidi suka nongol palanya. Lila tuh ngomong nah. Closing. Tapi ini kan kita siaran malam semua nih, pernah nyobain ya. Tapi kalau ngomongin momen ada gak sih kan udah malam juga nih. Ada kejadian horor gitu ya. Di sini juga. So far sih enggak sih. Enggak. Sampai pernah nginep juga pernah kok di sini. Gak ada yang gangguin Enggak, gitu. enggak ada yang gangguin. Serius, Pak. Serius. Aman-aman aja. Wah, Soalnya kita berdua berani Ya, bawa gua pernah- segmen serem-serem gitu. gua mah langsung WhatsApp di grup. Iya, naon ieu? Kok ada merinding ya. Tapi Ica pernah gak Ica? Ya itu doang yang sering WhatsApp tuh gua kalau ada suka lewat. Oh. Ternyata salah orang, pengunjung. Ya, Pengunjung. biasanya Rumah kalau sakit. kalau ada yang lewat tuh biasanya pengunjung salah lantai. Salah lantai gitu doang. Cuman rada ngegebek gue nya. pantes. Apa dia malam Ruas Jumat, Pak. Bener Malam banget. Jumat tuh kayak yang aduh gitu. Serem lah pokoknya. Serem. Throwback apa lagi ya? Kejadian pernah dapat fans di friends yang freak nggak atau yang Fanatik banget gitu. fanatik banget atau yang aneh lah gitu? Yang pasti zaman dulu tuh Be Friends-nya cukup kompak ya. Justru mereka itu punya geng sendiri gitu. Ada yang suka datang malam minggu, bawa bakaka kayak gitu. Oh punya fanbase mungkin gitu ya. Fanbase, gitu. masing-masing. Gitu. Secara dulu kayaknya gokil-gokil ya era-era itu. Ya. Ya pasti ya. Ini 2007 2006 tuh, wih. Ini banyak banget. DJ Doni, wah. DJ Doni. Sampai sekarang dia masih jadi DJ sih. Iya. Itu juga bingung loh. Dulu kita disebutannya DJ nggak ngerti deh. Tapi kayaknya Kenapa sih? Seiring waktu tuh udah nggak pakai label-label DJ. Tapi, awal-awal ya Don ya. Tapi sekarang banyak penyiaran baru yang pengennya disebutnya bukan announcer tapi malah disebutnya DJ. Ih, Iya. masa sih? Asli. Enggak Ih, kayaknya. Salah satunya ini ya. salah satunya gue kayak gitu. Gue iya. kayaknya tuh basic banget gitu ya. Karena sekarang tuh orang kayak dulu zaman sekarang kan jadi fotografer gampang nih. Asal lu punya kamera jadi fotografer. Sekarang banyak kayak banyak bikin podcast. Sebenarnya podcaster banyak. Sampai disebut penyiar pun banyak. Tapi sekarang banyak orang pengen penyiar radio tuh DJ sebutnya. Kayak gitu sekarang. DJ. Karena lebih susah juga konsolnya kayak gitu sih. Aduh, ini kita Be Friends eranya beda. Cuman kayaknya gue doang yang agak tidak jauh sama Aji. Iya, iya. Tapi kalau Tahun Bapak berapa? ada Siaran tahun berapa? gue 2000 masuk Masuk di radionya sih 2018. Oke, 2018. Terbentuk tim baru tuh. Angkatan gue ada gue, Cut Reina, Melati, Yugi, Opung Aska. Sebelumnya sering dengar Be Radio. Sebelumnya Radio Sono. Gue soalnya kecil lamanya nggak nyampe cuy. Oh, Dulu tuh nggak nyampe. masa sih Don? Kecelakaan nggak nyampe Don? Di Cikampek juga sebenarnya udah ngeresek sih. Cilawai terlalu jauh gitu ya. Padahal deh. Ya era mungkin, 2006 2007. Ya, mungkin sekarang banyak radio ilegal juga mungkin gara-gara itu jadi ngeresek kayak gitu. Ya. 2008 Best moment. Mungkin Kang Adam dulu kali ya. Best moment udah jelas pasti ya, diakui atau enggak nih, ex announcer tuh pasti jadiin Be Radio ini adalah stepstone. Udah jelas sih. Saya hari ini seperti ini ya lahirnya juga dari radio. Gitu ya. Dari yang 6 tahun pertama itu siaran aja, karena MC kondangnya yang tadi ya. Iya. Grup tadi sebelum kita ya. Kita mah second liner, third liner udah pokoknya nggak dianggap deh gitu ya. Dan biasanya dapat orderan yang bekas kalau mereka nggak masuk tuh. Wah nggak masuk harganya atau lagi bentrok event. Iya, biasanya gitu. Mereka bentrok, kita harganya udah drop banget gitu ya. Tapi pasti semua ngerasa ini kayak sekolah lah gitu ya. Jadi Setuju. 8 tahun udah cukup banget. Iya, untuk belajar ya. Iya. Kalau gue sih lebih ke kayak dunia broadcastingnya Pak yang bikin best moment untuk si dunia radionya. Kenapa akhirnya jadi terbentuk Ico yang sekarang ini gitu. Dari 2006 lah cukup juga sih gua. Beda sih ya kayaknya orientasinya ya Don ya. 2006 tuh start awal karir profesional di radio kan 2009 tuh.
terakhir ya 2019 kemarin sama B-Radio. Coba B-Radio. Oke. Diawali di start di Bandung, diakhiri di Karawang di B-Radio. Cukup lah. Alasannya kenapa balik lagi ke Karawang? Kenapa? Alasannya kenapa balik lagi ke Karawang? Nih. Iya ya. Aduh, kalau aja sendiri sih ya karena masih siaran best moment belum nemu kali ya. Belum nemu ya. Belum nemu gitu. Bagus lu. Aduh. Mungkin best momennya karena apa ya? Gue selalu ingat kalau masih ada Ico gitu di sini, itu tuh selalu marahin gue. Dia jauh nih di kantor sana ya. Gak tahu kenapa dia tiba-tiba masuk kamar. Lu siaran yang bener katanya. Itu masih awal-awal kayak gitu masih di radio kayak gitu. Sampai pernah lu balik lagi main ke sini gak tau kenapa dia orang datang sama buka gitu dicari yang bener kan. Tapi kan Pak Adam juga pasti ngerasain dong kayak gitu. Gimana? Sama senior. Ketika lagi siaran, ya enggak sih? Keluar masuk ke dalam ruang siaran dimarah-marahin. Pastilah, karena basically saya nggak ada dari dunia broadcast. Atau didak 2000, ya? 2004 tuh udah belajar banget lah gitu. Terus sama almarhum Pei. Oke. Ya, kayaknya dia yang mempertahankan saya untuk masuk di radio di antara pelamar yang lain. Oke. Alasannya cuma satu. Cuma saya waktunya yang fleksibel, yang lain tuh pada nuntut. Yang saya cuma bisanya weekend karena yang ini kuliah. Kalau saya mah mau setiap hari juga bisa. Makanya saya di hire gitu. Pada akhirnya yang kosong lagi. Ambil terus ya. Bener gak sih? Bener. Kalau yang nawar-nawar yang mau weekend, mau hari-hari ini pasti jadi opsi yang selanjutnya gitu. Tentu yang free Senin sampai Minggu pagi sampai malam pasti itu yang di hire. Iya. Diborong cuy. Kita mah lu baru 8 jam. Dia mau hampir 12 jam. Kang Adam, nggak ada yang siaran pagi? Betul. Siap, saya bisa. Asli betul. Terus siaran siang apa sih dulu? Nggak ada ya? Siaran siang ambil lagi. Sore. Tuh. Enggak kayaknya terus. Pas zaman dia doang sebenarnya. Jadi lain penyiar Adam FM. Penyiar weekday Adam bisa FM. Jadi penyiar weekend. Upai SMS Dam gantiin chartnya. Bisa siaran chart. Wih gila. Chart tuh ya gue. Habis pulang jam 12 malam ada SMS siaran pagi gitu ya. Orang kalau udah ngeri sih. Sebulan berarti gaji kenapa? Gaji 2 digit kayaknya. Iya menuai hasilnya. Sekarang udah Adam siapa kan? Iya namanya Adam siapa emang? Adam siapa? Tapi benar. Tadi bilang apa? Endingnya di akhir bulan. Ending di bulan ya. Gitu. Bisa beli motor sendiri. Padahal pas itu ngeluh gitu ya. Kenapa sih gue lagi gitu? Iya, mudah-mudahan gak bosan sih pendengarnya gitu ya. Iya. Walaupun sebenarnya cuman kan akhir pas gajian pinuh banget. Beli motor. Waktu itu oke banget loh. Oke, itu gue boleh tanya set moment gak sih Pak? Itu set moment gue boleh tanya gak sih? Kalau buat ke kita gitu. Kan tadi udah best momentnya. Nah set momennya lah gitu. Kayak salary. Emang dulu berapa? Kok bisa disebut good? Bagus gitu di era segitu. 2004 di zaman lu itu zaman 2004 56 itu bisa 1,5 itu udah gede banget. Wih gila. Ngeri sih ya. Sekarang sama. Trennya sama. Apanya? Yang salah sebenarnya tahunnya nih. Harusnya udah aja rate tahunnya tuh udah segitu aja cuy. Fixed income ya Pak. Rumah subsidi aja fixed income. Masa salary penyiar tidak fixed income? Ya kita doakan mudah-mudahan B-Radio makin amin banyak modal sehingga sejahtera penyiar. Iya itu sih ya. Itu Be Friends apa deh kita siapa sih yang lagi nonton Mbak Tina lo. Ini banyak banget nih. Boleh. Ada Tio Monica, terus ada Ai Edi, ada Teda Lesmana, Kak Ico, Al-Fatihah untuk. Ini jangan lupa swipe up ya, Be Friends-nya swipe up. Bisa gitu. Bisa komenannya swipe up. Komennya tuh ngeliat komen di mana sih Pak? Ada Nei juga. Gue baru buka, ada kosong. 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 Ayah cenah. Siapa ini Franz Janeman? Ya itu Frank namanya. Oh Frank Mingslop Deui. Mingslop apa? Ini berarti angkatan ini ya pendengar Be Friends angkatan pertama ya. Angkatan pertama banyak banget nih. Ini ada fans saya juga nih. Mana nih? Halo. Iya. Number 1 support. Siapa tuh? Tuh ada Evin Syahrudin. Halo. Angkatan pertama ya. Iya. Bisa ya pada punya Dia mah Instagram. nggak tahu kalau saya siaran. Oh ya? Nggak tahu.
hari ini tuh? Enggak. Nggak tahu, saya dulu siaran. Oh, gak tahu. Oh, alah. Terus jadi pensiun di mana? Iya, iya loh di rumah bareng. Oh, di rumah. Oh, istri. Siapa sih? Penonton. Support cuy, support. Terus ada siapa lagi nih yang baca komen? Nggak ada nih gua nih. Di gua muter-muter wae, sinyal. Teteh. Please banget ya. Teteh sepertinya ada di mana itu? Sinyal. Ini ada lagi nih. Apaan? Ini kita tuh kalau siaran malam gini ya. Dead air dulu. Emang mainin dead air nggak sih? Apa itu? Dead air tuh kayak stuck dulu gitu. Stuck dulu. Nggak ada pembahasan gitu. Enggak juga. Enggak, emang minat baca kita rendah aja kayaknya. Jadi gitu. Bukan. Yang mantap nggak ada. Gak gitu. Jadi malam aja ini? gitu ya. Bahas apa ini? Dulu tuh gak ada kan juga karena SMS tuh banyak. Banyak, iya. Iya. Curhat Gitu. gitu. Terakhir berasa inget Pak Adam berapa Pak? Apa tuh? WhatsApp yang masuk. Aduh, enggak. Ratusan? Enggak gitu sih. Enggak. WhatsApp, SMS. Enggak pernah gitu. Enggak pernah dihitung ya? Gitu. Ya masih banyak yang enggak kebaca deh gitu. Oke, berarti banyak banget. 3 jam 4 jam itu ada yang kebaca. Enggak kebaca. Parah. Ada yang Ya, kebaca. kalau zaman kita ngomong gak ada yang kebaca itu dummy di Friends. Tahu gak dummy? Ya. Enggak bang. Enggak sih. Tapi terakhir gue masih banyak 20-an ada. Ada sama. Ada. Sekarang juga. Tapi Ada, satu Pak. orang. Pak, 20 loh besar loh Pak di era 2021 Pak. Ya, tapi jujur 2010-11 juga kan udah masuk Facebook, WhatsApp gitu. Jadi Twitter gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya segmennya jauh lebih besar kan. Ada yang komen di Facebook, ada yang di Twitter gitu. Jadi ya cukup beragam segmennya gitu. Gak cuma yang SMS. Iya, kalau sekarang tuh kayak berat banget gitu untuk mau si pendengar tuh era-era sekarang ya Pak ya. Kan dulu mungkin di kamarnya cuma ada radio gitu. Terus memang belum ada sosial media, tapi kalau sekarang tuh kayak emang harus semuanya dipakai gitu. Iya benar banget. Sosial media tuh semua dipakai untuk menggait kengehan difference. Oh iya ternyata Bi Radio teh punya sosial media lah. Iya. Agak susah. Oke. Kita nanti balik lagi berarti. Satu segmen lagi masih sama Ico, Aji, Mas Sama Adam. saya Adam juga. Aduh, ini penyiar malam semua ya. Hai, happy listeners. Ketemu lagi bareng sama Mahardika Budiman. Happy di Jari Comeback. Ada Agung Junaris yang temenin kamu 9020 FBFM. 103,6 FM Radio, the cool station in K-Town. Ketemu lagi di Bipres Morning bareng gue Ruli. Ketemu lagi di Flash Morning bareng gue Wisnu Groho. Request and dedication barengan sama Upaya. Kangen sama suara mereka? Penyiar-penyiar radio yang hits pada masanya? Spesial Hari Radio Nasional, Prima Media Pro bekerja sama dengan 902 FBFM dan Bi Radio 102,8 FM. Bakal ngajakin buat bernostalgia di Siskamling X Announcer Reunion Sabtu 11 September 2021 live on air di 902 FBFM jam 8 sampai jam 12 siang dan 102,8 FM Bi Radio jam 4 sampai jam 8 malam. Live Facebook dan Instagram Prima Media Pro dan Instagram @9020 FBFM dan @Bi Radio FM. Acara ini didukung oleh Kode. Agak gimana gitu ya. Sekarang Namanya kita juga usaha. di sorot kamera. Oh iya bener ya, ya Allah. Pas banget di depan muka gue. Gimana? 102,8 FM di Radio Hit setiap hari. Yes. Masih sama Upai, masih sama Adam dan saya wajah baru di sini. Enggak baru-baru amat. Mukanya 20 lecek. tahun. Di sini baru 20 tahun. Lecek sekali. By the way, Bi Radio udah berapa tahun? Anjir. 2004 sih lahirnya ya. Di Karang, iya 2003 2004. 2003-an lah. 2004. 20 Gue berapa kelas ya? 1, Bo. Berarti 2003, sekarang 2012. 20. Kalkulator. Ini ketahuan nih usia otaknya pada tua semua nih. Kalau di friends yang masih stay tune, biasanya friend lama mungkin ya. Betul. Ini kita dalam rangka sekali lagi dalam rangka Hari Radio Nasional ya. Sebenarnya Hari Radio Nasional itu hari di mana RRI di pertama kali on air. Itu berarti tahun 46 kayak gitu. Oh 76 sekarang berarti berapa? Oke, di tanggal sekarang. Di tanggal sekarang. Jadi 12 September 19. Diputuskan bahwa hari ini adalah Hari Radio Nasional. Oke, gitu. pertanyaannya siapakah yang mendirikan RRI? Bapak kita. Gak bisa googling lu, ada kamera, gak bisa. Iya. Kalau gue sih berpikiran bahwa radio tuh emang harus audio deh, nggak usah pakai. Iya, betul. Kalau orang zaman kita itu
untuk ngedapetin theater of mind-nya tuh. Nah, kayak jadi gitu ya, sebenarnya susah-susah gampangnya di situ ya kan. Yang ada maksudnya kayak orang tuh cuma ngedengerin suara. Gimana caranya orang yang denger itu seperti mendengarkan kita lagi ngobrol sama mereka. Lu bisa bayangin Dam, ketika lo siaran malam, Be Friends itu ngehayal suara lo, wujud lo, itu jangan dirusak sama visual. Jangan dirusak, udah audio aja bikin kita kalian masing-masing di rumah aja. Makanya kita cukup buat kamar imajinasi pribadi. masing-masing. Karena 1 sampai 10, 8 bilang penyiar radio tuh bagusnya suara doang gitu. Hampir semuanya kalau hampir Kopdar. semuanya bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau balik lagi ke zaman now, ya memang bolehlah ada apa sih visualnya. Oke. Tapi karakter di radionya juga harus kuat si announcer-announcernya. 8 dari 10. Iya. Masih ada 2 lah. Lumayan ya kan. Masih ada pengakuan. Yang duanya parah. Tapi ngomongin soal penampilan, tampang. Oke. Emang dari dulu dia nih Iya. yang paling dikejar sama Be Friends. Masa sih? Doni banget, Iya. gila. Makanya paling terakhir kawin kan. Asli Banyak didoain kayaknya, banyak didoain ya. Antara banyak didoain dan banyak galau hampir ya. panik, usia panik gue nikah. Akhirnya ya udah deh gitu yang mau aja mau gue. Kepaksa. Bukan gitu maksudnya. Ya udah end up gitu di sini gitu. Alhamdulillah. Gitu. Sekarang Upay udah settle dengan kerjaannya, Adam juga udah settle dengan kerjaannya. Alhamdulillah. Ya pasti ya betul kata Adam tadi, radio ini sebagai stepping stone belajar kuliah gitu ya. Betul. Yang kita nggak dapat di meja kuliah atau meja belajar, meja sekolah, dan di radio ini bisa pakai ya. Betul. Dan itu ada masanya. Iya, gue tadi sempat cerita sama Aji sama Icok, gue 6 tahun pertama di radio tuh siaran aja gitu. Prosesnya tuh panjang. Ya gitu. Dulu kita cuma backup MC dari MC kondang itu ya gitu ya. Iya. Itu first linernya pasti Wisnu Ruli gitu. Jagoannya deh itu. Jagoannya. Gitu. Mereka out ya udah akhirnya kita lah muncul. Tapi di situ gue penasaran loh Dam. Lo bisa ngambil lahan yang sekarang lo geluti itu bisa maksudnya oke nih ini jalan nih yang mungkin bisa gue tempuh dan bisa gue jadikan setup bagi masa depan gue gitu. Yang mana nih? Yang sekarang lo geluti. Gue punya WO. Oh iya. Ya. Dulu juga dia aktif di MC Mojang Wedding. Jajaka. Mojang Jajaka. Dia ya, dia memang senang tampil sih basicnya. Jadi intinya sih kalau gue MC wedding, gue bikin course MC wedding. Jebolannya ada 40 orang. Secara tidak langsung 40 orang itu adalah kompetitor gue. So what I have to do, ya biarinlah job-job gue buat mereka. Gue create job buat diri gue sendiri dari WO yang gue punya. Kita pasti transfer ilmunya sih, lo bukan hanya nantinya ya kita nggak tahu rezeki itu pasti di mana saja. Tapi lo transfer ilmu itu lo bakal ya mudah-mudahan ada sih. Berkahnya gitu. Setidaknya ya gue nggak ngasih mereka job ya mereka udah dapat job dari yang sering ngasih gue job gitu. Tapi at least dia bakal ngasih mereka job, mereka yang ngasih gue job nggak gitu ya? Udah nggak ada maksudnya gitu ya. At least karena udah banyak di pikiran dia bahwa anjir gue belajar dari Adam gitu aja sih. Ya, baik. Benar. Jadi kalau zaman sekarang tuh intinya harus pinter muter otak. Betul. Iya kan? Karena yang kita geluti sekarang ini. Kenapa emang? Kamera. Oh, sini sayang. Di sini. Ini maaf ya, ini tetangga saya mau pada. Aduh, ya Allah bumi. Banyak belajar lah dari Biret tuh. Iya. Aduh. Dan kita semua di sini otodidak. Asli ya. Kita nggak ada basic radio sama sekali. Bahkan event founder kita pun nggak tahu radio itu seperti apa. Gue ingat waktu dulu masuk manajemen sini, kita raba-raba. Manajemen radio itu kayak apa sih gitu. Posisi-posisinya kayak apa, ada program director, ada ini. Gue pertama gitu. Jadi asli generate dari awal gitu. Itu gue inget banget waktu itu di telepon itu sama Sangun. Kalau nggak salah sama Sangun, maksudnya diajak gitu ya. Coba yuk. Dulu tuh gue kan ngeband sama Sangun kan. Ya, hit metal. Gue vokalisnya Asli. Iya. Itu baru diceritain dari sekian lama ya. Gue vokalisnya Sangun, terus pas Sangun diajak bikin radio sama IO Embrio yang tadi diceritain sama Wisnu. Dia ngusulin gue karena semua di situ cowok kan. Gue punya temen nih, gue punya vokalis nih si Upay.
ajakin aja. Oh ya udah boleh. Terus nggak lama gue telepon sama almarhum Reza. Oh iya nih suaranya audio voice. Dia bilang iya di telepon. Belum aja lo ketemu langsung. Cemprengnya kayak apa gitu kan. Tapi alhamdulillah karena memang jujur dunia broadcast itu sebenarnya mudah untuk dipelajari. Yes. Kalau menurut gue ya. Dan akhirnya di juga luar teknis. Ini yang dipilih sama Upai untuk nerusin sekolahnya di broadcast ya. Lu sempat broadcast kan? Tapi gak kelar. Akhirnya lu ke komunikasi kalau salah. Komunikasi. Iya gitu. Soalnya gue mikirnya waktu itu gue bisa belajar ini di radio, di radio. Jadi gue nyari ilmu lain yang maksudnya masih bisa dipakai gitu. Ini gue pengen tahu deh, lu semua di sini pernah blind date nggak sama BeFriends? Belum, tidak. Gue pernah dong sekali dong. Wow, kan, oh my god. Anak SMA itu ya? Bukan satu orang yang gue. Masya Allah. Karena kan kalau gue sih mikirnya nyambung dulu nih. Oke nih, anak suka musik yang gue suka gitu. Wow, oke. Akhirnya tapi blind date gagal dong. Ya namanya blind date gitu ya, ekspektasi kita pasti tinggi gitu. Kita gak tahu cerita yang itu, kita tahu cuma yang itu doang ya kayaknya ya. Yang mana? Yang mana sih Dam? Pakai inisial gak sih? Gue pernah tapi gue ngajak temen gue karena gue takut. Pokoknya kalau sama Upay harus hati-hati, jangan suka nyebarin nomor dia ke sembarang orang. Dia paling jutek nih, dia paling strict. Wah. Tiba-tiba menulis kalau udah PMS sebuah pesan di whiteboard. Dia ada apa? Iya. Pernah. Hey, iya. Attention crew. Jangan pernah nyebarin nomor gue. Masa? Sama BeFriends gitu. Ya nggak Re? Masa sih? Hah? Kenapa? Debt collector, iya bener, yang nawarin pinjol biasanya, nggak pernah yang ngajak blind date, blind date, sampai wajib ngajak blind date itu nggak pernah. Sekarang ngajuin pinjol. Tapi cerita-cerita dulu tuh kayak kita reminiscing lagi berkaca dengan zaman sekarang gitu ya, kayak priceless banget ya zaman dulu ya. Banget. Kita di radio itu. Gue pernah dulu tuh zamannya Obiven tuh dulu pernah sempet pengen diangkat banget nggak sih sama B-Radio. Jadi dulu tuh pernah pas bulan puasa itu dulu ada gerbek sahur. Nah. Jadi kita tuh masih belum ya? Belum. Udah. Oh, udah ya. Udah ya. Jadi kita sahur on the road juga. Ya alun-alun lah di dulu tuh off air tuh kita kenceng ya. Banget dan seru banget sih menurut gue. Ya. Event Valentine tuh pasti ada. Tahun baru tuh pasti ada. Ada. Biasanya di mana? Di? Boleh sebut kan? Event musik kita termasuk pioneer ya. Di sana gitu. Benar. Idul Fitri. Oh ya? Idul Fitri. Ya kan? Buka puasa sama BeFriend di yang sekarang Bank Syariah laki lu tuh. Dewi Fried Chicken. Oh, itu yang kemarin fotonya di itu yang pernah di-share. Itu wah gila jadul banget. Itu dulu tuh sepaket ya kalau udah nonton tuh pasti makan di situ ya. Iya. Ya, pasti ya di setiap dari itu kayak gitu. Wah, keren banget, Pai. Gitu enggak ya? Banyak off air. Kita dulu pernah baca, Pai. Baca apa? Nominasi KPID Jabar Award. Oh, yang di Purwakarta. Serius loh? Iya bener. Acara KPID Jabar Award. Kita baca nominasi. Baca doang kagak menang. Tahun berapa? Tahun berapa sih, Dam? Belum dihijab. Gue belum pakai hijab. Oke. Tapi masih cantik sih. Gak ada yang ngakuin. Boleh dong mengakui diri sendiri. Banyak banget. Sedih banget gue. Oke. Banyak. Tapi kita berkaca dengan zaman sekarang nih, anak zaman sekarang. Lo mikirnya gimana sih, Pai? Dan anak-anak zaman sekarang tuh menurut lo sama radio ataupun sama dunia entertainment kayak gitu? Karena sudah lebih modern ya. Kalau mau comparison, karena gue anak zaman dulu, kayaknya lebih seru zaman dulu, gitu. Jadi ya mungkin karena berhubungan dengan pandemi juga, jadi udah off air segala macam udah berkurang gitu kan. Jadi kayaknya zaman dulu tuh lebih hidup aja gitu. Sekarang lebih jauh dimudahkan dengan teknologi, jadi kayak nggak ada dapet ini aja keseruannya gitu. Ya, jadi kalau sekarang mau jadi apa kan ada YouTube gampang, terus Instagram, TikTok. Jadi maksudnya untuk mencapai sesuatu tuh di dunia entertain tuh cukup mudah gitu ya.
Setuju gue. Kalau Kayak effortnya lebih berat. sekarang tuh zaman dulu. informasi itu udah banyak banget. Lu bayangin gak dulu zaman kita siaran bikin materi siaran itu susahnya minta ampun ya. Internet gitu ya. Harus Dulu buka itu- majalah dulu, Iya. baca dulu, Anjir. koran, apa ya kira-kira ya topik yang buat seru gitu ya. Gue bener loh nyari dari majalah. Jadi kan dulu tuh gue langganan majalah Hai kalau gak salah. Ya, dulu. Dikasih PR sama Mas Dwi nih. Mas Dwi tuh kita dulu apa sih GM ya? Apa sih? Iya, Di sini. GM. GM kita dulu Mas Dwi. Program gue apa ya waktu itu ya? Lokalism kalau nggak salah atau apa gitu. Jadi kamu tiap minggu harus ada tema ya, Pai? Itu gue sebulan sebelumnya nyari. Jadi di majalah-majalah lama gue nyari nih hari Senin temanya apa, Selasa temanya apa. Mas, Maaf Pai, kalau penyiar sekarang kayaknya berat banget kalau dikasih tugas kayak lo. masa sih? Ya iyalah, nyari kalau sekarang kan tinggal klik. Nah itu dia. Tapi maksud gue itu effortnya lumayan Ya, dan pastilah. itu ngasah juga sih sebenarnya gitu loh. Tapi Walaupun sekarang udah nguap ya. tapi berapa tahun Dadah Ari. terakhir kayaknya Thank kita you. dimudahkan sih, kita sempat bisa akses internet juga. Bisa. Betul. Bisa cuma jadi kayak bikin lebih males sih Dam kalau menurut gue. Karena kalau zaman dulu tuh terprogram terencana gitu kan. Jadi kayak tiap minggu tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis temanya bla 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 bla. Ya. Kalau ini kayak tinggal nyari temanya apa ya? Temanya nyari Ting, 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 ting. Nah. Lihat ting ting Iya. gitu. Bikin flash news aja tinggal Mm-mm. kasih bumper, backsound tinggal baca. Itu di tahun-tahun terakhir sih. Iya, seru-serunya waktu dulu tuh kayak gitu ya. Maksudnya kita yang kita lakuin itu effort ya. Maksudnya effort Bener. gede banget. Bener. Dan apa namanya? Oh, yang paling seru menurut gue itu wah, wawancara artis. Ya. Kita dulu sering ya. Sering kita dulu siapa aja Naif, masya Allah gue tuh sampai gagap tau. Gue inget banget itu di situ ada Naif ya. Siapa aja? Sama gua gak sih, Pak? Pepeng yang nggak ada cuman David, Pepeng, Jarwo sama Emil. Bertiga di sini. Itu- Upai langsung langsung gregetan gitu. Nggak, gue langsung bego. Oh, udah 15 menit, closing 15 ya? menit terakhir ya. Soalnya kan tadi kan ini. Ya, Ya, Gitu aja. Ya. kita say dulu nih buat semua BeFriends Oh, yang iya masih nih. stay tune. Masih ada, Thank you masih so ada. Instagram ada. much. BeFriends, thank you banget yang udah dari jam 4 sampai jam sekarang ini masih stay tune ya. Kita bakal panggil teman-teman kita, ada Anoy, Wibi. Bibi. ntar dulu Arnoy ada yang kurang nih. Wibi masuk dong Wibi. Masuk. Kemarin. Sini. Ini ada yang mau ada gestar. Kita panggilkan Wacem. MTV. Gue lupa tadi nanya. Gue jadi apa? Wah, Om Bibi. Gue ngomong apa sih? Gue ngomongnya gimana? Ngomong jorok. Ngomong jorok sama Dek wajah. Enggak gitu. Gimana guanya? Si Aji mana? Pasti sama. Atau gue mau jadi SpongeBob aja mau gak? Gue kan belajar daber kemarin. Sebentar gue bantu refresh. Jadi dulu tuh kalau di roommate itu nanti ada sesi yang BeFriend tuh Wih wacemnya mana? Oh iya tadi wacemnya datang. Gue datang lah wacem. Terus jadi Om Piwi-nya. Terus gue ngapain? Ngoprol. Gue tetap jadi Wibi kan? Oh iya jadi karena gue cadel gue manggilnya Om Piwi. Om Baby. Upaknya. Upa Ageng. Upa Ageng. Ini udah mudahan ya? Aduh sedih banget sih. Belum dong. Ngobrol Gak say dulu thanks sebentar. gimana. Ntar dulu nih, telepon dulu Mas Dwi nih. Oh iya Tadi gimana sih nomornya? Gue mau say dong buat my number one supporter dan juga Supporter. putriku tercinta. Lagi nonton ya? Siapa? Ada Adia. Oh dia, halo dia. Yang belum nikah siapa sih di sini? Panggil dong si Gue. si Aji. Siapa lagi? Gue masih muat loh. Kalau ada mah udah gak muat ya lewat sini. Itu siapa? Kalau dulu tuh ada istilah ya. Kalau dengerin gue siaran itu tandanya kalau udah habis zzz. Nah, dengerin enggak, bangun iya gitu. Oh, udah mati radionya. Oh Gitu. Dengerin enggak, bangun iya gimana Apa tuh sih Bay? gak ngerti? Gue gak ngerti gue. Ya soalnya dulu tuh enggak 24 jam. Oh iya aja, iya. biasa. Ya. Sekarang ada playlist gitu ya kayak. Tapi Adam tuh nempel banget ya dengan kamar apa nama program itu kamar Mandi. Tuh gitu pancingan teng gitu. Masih jalan ya otak gue ya, lumayan lah ya. Karena dia kan Bergerak di industri kreatif. Di industri ini kan. Industri lokomotif. Pokoknya selamat Hari Radio Nasional. Sekali lagi buat BeFriends yang dulu mungkin
masa-masa mudanya ditemani dengan radio. Atau juga tadi banyak yang bilang katanya sekarang masih dengerin radio walaupun di radio playlist doang katanya gitu. Kode. Ada. Dari dulu kan. Dari dulu. Enggak ya. Gitu. Enggak, Doni tiba-tiba muncul pas talk show lah. Enggak. Iya, Don. Enggak, itu khusus penyiar yang suka telat aja dulu. Oh iya bener siapa? Gitu. SMS-nya gini coba. Masukin 3 lagu dulu. Ke gua 5 lagu. Noy, masih Noy lu masih di studio. Iya. 5 lagu ya, bentar gua baru mau berangkat nih, tungguin. Jangan lu pulang sebelum gua datang. Oh iya, si Ana itu pagi ya? Pagi. Oh, weekend. Apa namanya? Weekend Sunrise ya, Wak? Weekend Sunrise benar. Sama yang malam minggunya apa, Pai? Weekend juga ya? Weekend Lisius. Gitu ya? Itu apa sih suara segar? Weekend Lisius, saus segar. Sugar Binier, ya sugar. Bener. Kita banyak makanan ya saat sahur ya. Iya dong, pecel lele lah. Bener. Sekarang udah gak ada. Ya Allah nyanyi. Gara-gara kerja sama kita. Ini resto yang ada karaoke-nya itu. Dan support kita makanan. Iya. Lapangan bagi kita. Itu iya. ABC itu. Resto ABC. Kita telepon siapa nih? Pendiri ini, penemu radio. Iya, penemu radio. Penemu Thomas radio. Alva Edison. Namanya radio bukan? Bukan dong. Nyambung. Siapa nih? Assalamualaikum Mas Dwi. Hai, Assalamualaikum. Mas Dwi. Halo, Assalamualaikum. Kita lagi di radio Reonia nih. Halo Mas Dwi, saya Adam. Ada Adam, ada Upai. Anoy. Ada Wibi. Ada Ergi. Jadi, Hai, apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Panggilan sayang Mas Dwi ke gue itu DJ Ups. Jadi cuma Mas Dwi yang panggil gue Ups. Yang lainnya ada panjangannya. Apa tuh? I did it again. Peret. Blackpink ya? bener deh sama BTS. BTS. Apa sih? Mas Dwi kok tahu Peret sih Mas Dwi? Gak nyangka deh. Kan zaman dulu masih ada ini, zaman dulu. Oh iya Mas, orang zaman dulu ya, maaf. Ini silakan pertanyaannya. Tiba-tiba gue disuruh nanya. Sekarang gabut. Ngomong gabut nih. Mas Dwi apa kabar Mas Dwi? Mas Dwi sekarang agak langsingan ya Mas? Ah, Tahu sih? jilat. Kok tahu sih? Selalu langsing. Kenapa? Selalu langsing. Ada masalah apa Mas? Coba cerita. Selalu Sehat, olahraga. Bukan punya masalah. Punya masalah loh, Pak. enggak malah ini aja kita aja kopi darat aja. Curhatnya lewat darat aja, jangan iris ya. Ini nggak di on airing kok Mas. Nggak on air kok Mas, enggak Mas. On air mah urusan bisnis aja kalau di on air mah. Gini. Oke, kita serius sedikit ya, serius ya. Ini GM loh. Iya, bakmi. Bukan General Manager ya. Mas Dwi cerita dong sejarahnya berdiri di radio. Ya putus. Oh belum. Gimana Mas? Mas Dwi. Ada nggak? Kok out? Ada nggak sih? Mas. Halo. Kayaknya dia lagi nangis deh kan. Maksudnya ketika lu tanya sejarahnya gimana ya langsung inget masa lalu. Inget masa lalu. Langsung Lagi sensitif banget ya Mas Dwi. Dia tuh Mas Dwi lagi buka voting deh kayaknya. Dia tuh masih lagi Mas, gak sanggup. Udah. Mas Dwi marah ya sama kita ya. Mesti nanyanya Pak sensitif. Kita kena SP loh. Iya benar. Lu sensitif Pak nanyanya. SP kali bisa ya gue. Bisa. Pakai kali belakangnya ya. Udah pintar. Mas Dwi. Pak Dwi. Pak. Halo Mas. Mas Dwi. Ini kabel apaan sih Don? Gak bisa ya? Gak bisa ya? Yo. Mas Dwi. Kayaknya langsung dimatiin di HP. Kita chat lewat Tinder deh yuk Mas. Halo. Mas Dwi. Enggak gitu dong. Gak ada Don. Sinyal meren ya. Ya udah voice note aja Mas. Terus kita putar. Iya bener. Sama nanti kita kirim norek ya. Iya. Apa coba? Kita jadi diem-dieman Kenapa? Gimana Dam? Ngobrol apa lagi Dam? Kayak blanky gitu ya. Kayak blanky gitu ya.
Aduh ya Allah. Ya pokoknya radio buat kita tuh apa ya? Sebuah titik perjalanan hidup kita. Jorok. Bisa gak sih? Iya. Titik. Kok diulang lagi? Enggak gitu dong. Diperjelas. Banyak anak kecil loh nonton. Kan saya masih keluarga semua suruh nonton. Wow. Udah masuk anak-anak. Panjang ya. Udah punya anak sekarang saya. Selamat Dulu masih single punya pacar terus ya. Tiga. Anak gue 3. Gak bisa ya? Akhirnya kebukti kalau lo cewek ya. Cewek alhamdulillah. Terima kasih pokoknya ya. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Dwi. Memberi kita kesempatan Jadi sekali lagi ya. fasilitasi ya, kita Membuat ketemu. sebuah media yang akhirnya kita juga terlibat di dalamnya dan akhirnya kita berada di posisi sekarang. Iya dan ternyata kita haus akan hiburan seperti ini loh. Enggak kok mah tiap hari. Agak ketutup tadi, ditutup mungkin lagi sibuk Gue beliau. tuh ada acara kayak gini. Udah. Rindu ya, takkan terganti lah radio Maya. Rindu. Enggak itu Enggak dong, gitu takkan ya? terganti. Mas waktu gitu. Nih Anda berdua bisa sampai jam 12 aja. Kita pulang. Boleh. Di Friends minggu depan kita ketemu lagi, bukan reuni dong Iya. ini. Regular weekend. Kalau kita emang lagi job nggak ada ya kita kesini apa ya? Iya betul. Gak bisa berarti gue. Ada terus. Ada terus, bener. Ya, apa kabar Adam? Berarti gue. Emang udah pasti nggak ada job ya Nek? Enggak ada kan. Yang lain kan ketika kita ngaturin waktu hari Sabtu. Yeah. Pada dulu lihat jadwal nanti ya. So sibuk semuanya. Kalau lu? Aku kayak gitu kan. Nunggu-nunggu gitu kan akhirnya Iya benar-benar. gitu. Mudah-mudahan radio di era masa kini juga bisa ini ya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jualan nih baunya Iya kan? nih. Baunya jualan ya. Saya tahu arahnya nih kalau kayak gini. Prospek, Kalau bau butuh prospek vendor gitu. langsung. Gitu lah pokoknya terus jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Tapi sekarang sekali di udara tetap ada di mana-mana juga. Di mana aja tuh? Di darat. RDA. Di darat ada online-nya, streamingnya, digitalnya segala macam. Gitu ya. Mudah-mudahan ada generasi penyiar-penyiar yang baru ya. Amin. Atau mungkin di era yang baru ini manggil yang lama-lama lagi gitu. Kode Belum tentu kepopuleritasannya akan kembali mbaknya. Iya, nanti kan saya panggil paguyuban ibu-ibu. Saya juga Radionya beda saya punya segmen kelasnya dong. masing-masing. Nanti beda panggilannya lagi. bukan Bifren tapi Bunda. Bahasanya permasalahan laki terus ya dan rumah tangga. Atau nanti yang anak muda yang denger jadi bunda-bunda. Bunda-bunda muda. Jadi bunda sebelum waktunya. Befriendnya gue saat gue itu nanti pasti udah jadi bunda Sudah dan jadi panda bunda. kan. Panja. Jadi kalau lu penyiar kamar pribadi laku kayaknya ya. Banyak curhatan. Nama program Bunda. pun kalau dulu kamar pribadi. Kalau udah bunda kamar apa Dam? Kamar bersalin. Yang siaran Objin dong. Om Jin. Objin sama Bidan yang siaran. Ya enggak Kamar ngerti. bersalin. Ya enggak ngerti. Om Jin taunya maju. Jin dan Itu Om Jin. Om Jin itu dokter spesialis kandungan. Gua kira digosok keluar. Gua lupa OBG. Oh, Om Jin. Gua kira Om Jin setan. Om Jin Om Jin dan Jundo. Pantesan garing gue. Gue lupa dia belum pernah melahirkan. Episode ini tuh ada tisu ya. Tisu dong. Ano itu kalau ketawa. Ano tuh kalau ketawa keluarnya atas bawah. Iya benar. Nangis dan gendut ya Pak. Ini udah ngalir banget nih air mata. Ayo dong, ayo set up dong. Bridging dulu biar ada punchline-nya. Udah. Thank you sekali lagi Bifriends, Bifriends. teman-teman yang udah pada datang tadi. Ada siapa aja nih yang hari ini hadir? Ada Aji, thank you Aji. Ada- Ergi, Ico, terus juga ada Uli, ada Ari, Anoy, Upai, Ruli, Doni, Wisnu sama Adam. Iwen juga. Ipe, Ipen juga Iwen, datang. Ari, Udah, Tante Ari juga. Tante Ari. Thank you juga Ergi. Bifriends yang udah stay tune di IG. Tetap ya kalem ya. Hai, happy listeners. Ketemu lagi bareng sama Mahardika Budiman. Happy di Jari comeback. Ada Agung Junaris yang temenin kamu 9020 FBFM. 103,6 FM di radio, the coolest station in K-Town. Ketemu lagi di Bifresh Morning bareng gue Ruli. Ketemu lagi di Flash Morning bareng gue Wisnu Groho. Request and dedication barengan sama Upaya. Kangen sama suara mereka?
penyiar-penyiar radio yang hits pada masanya. Spesial Hari Radio Nasional, Prima Media Pro bekerja sama dengan 902 FBFM dan B-Radio 102,8 FM. Bakal ngajakin buat bernostalgia di Siskamling X Announcer Reunion. Sabtu 11 September 2021. Live on air di 902 FBFM jam 8 sampai jam 12 siang dan 102,8 FM B-Radio jam 4 sampai jam 8 malam. Live Facebook dan Instagram Prima Media Pro dan Instagram @9020 FBFM dan @B-Radio FM. Acara ini didukung oleh